Hai BCC Kids, sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang pahlawan yang gagah berani. Nah adik-adik, menurut adik-adik siapa sih tokoh di Alkitab yang disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani? Ayo coba kalian tebak. Iya betul, jawabannya adalah Gideon. Nah, kenapa sih Kak kok Gideon itu disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani? Sore hari ini kita sama-sama mau dengerin kisahnya ya. Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel diserahkan Tuhan ke tangan bangsa Midian karena mereka menyembah kepada berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 7 tahun loh adik-adik lamanya bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi lama. Nah, bangsa Israel sangat menderita. Lalu mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan membebaskan mereka dari bangsa Midian. Tuhan mendengar apa yang menjadi doa dari orang-orang Israel. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk datang menemui seorang pemuda Israel yang bernama Gideon. Nah, adik-adik, Gideon waktu itu pekerjaannya adalah seorang petani gandum. Ketika dia sedang mengirik gandum sambil bersembunyi dari orang Midian, tiba-tiba malaikat Tuhan datang menemui Gideon dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani." Gideon kaget. Kenapa dia disebut sebagai pahlawan yang gagah berani? Lalu malaikat Tuhan berfirman lagi, "Tuhan mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian." Gideon kaget lagi. "Lah, kenapa aku Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa. Dengan apa aku akan membebaskan bangsa Israel?" Adik-adik tahu kan tadi pekerjaannya Gideon adalah seorang petani. Dia nggak pernah pergi berperang. Jadi bagaimana caranya dia mau membebaskan bangsa Israel? Nah, tapi Tuhan berfirman. Kata Tuhan, dia akan menyertai Gideon. Dia akan memberikan kekuatan kepada Gideon. Lalu Gideon akhirnya meminta tanda. Kalau benar itu Tuhan yang berbicara kepada Gideon, maka Gideon akan percaya. Lalu Gideon buru-buru pulang. Dia mengolah seekor anak kambing dan juga sepotong roti. Lalu hasil olahan kambing dan roti itu Gideon bawa ke hadapan malaikat Tuhan tadi. Atas perintah malaikat Tuhan, roti dan juga daging kambing yang sudah diolah oleh Gideon itu ditaruh di atas sebuah batu. Lalu kuah dari daging kambing tadi disiramkan ke atasnya. Malaikat Tuhan lalu menyentuh daging dan roti itu dengan tongkatnya. Tiba-tiba dari batu muncul api dan membakar habis daging kambing dan juga roti yang dipersembahkan oleh Gideon. Nah, dari situ Gideon tahu bahwa Tuhan menerima persembahan Gideon dan Gideon percaya kalau yang berbicara kepadanya saat itu adalah benar-benar malaikat Tuhan. Nah, Gideon langsung bersiap-siap untuk membawa orang Israel berperang mengalahkan bangsa Midian. Tapi sebelum mereka menuju ke perkemahan orang Midian, Gideon meminta tanda lagi sama Tuhan. Dia masih ragu-ragu, bener gak sih Tuhan akan menyerahkan bangsa Midian ke tangan bangsa Israel? Bener gak sih Tuhan akan memakai Gideon untuk menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel? Nah, Gideon bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau besok pagi guntingan bulu domba yang disiapkan oleh Gideon
anggap aja ini guntingan bulu dombanya ya, itu diletakkan di tempat pengirikan gandum. Nah, tempat pengirikan gandum itu adik-adik adalah tempat untuk membersihkan dan memisahkan gandum dari sekam atau kulitnya. Nah, Gideon bilang, Tuhan, kalau besok yang basah terkena embun cuma guntingan bulu domba, tetapi tempat pengirikan ini kering, Gideon akan percaya kalau Tuhan akan menyerahkan bangsa Midian ke tangan Gideon. Lalu tepat seperti yang dikatakan oleh Gideon, keesokan paginya ketika Gideon bangun dan melihat ternyata guntingan bulu domba itu basah, sedangkan tempat pengirikan itu kering, tidak terkena embun sama sekali. Tapi Gideon masih kurang yakin. Kata Gideon, satu kali lagi deh Tuhan kasih tanda. Kebalikannya dari yang tadi. Nah, kebalikannya dari yang tadi berarti guntingan bulu dombanya itu kering, sedangkan tempat pengirikannya basah. Lalu keesokan harinya yang terjadi adalah tepat seperti yang dikatakan oleh Gideon. Guntingan bulu dombanya kering, sedangkan tempat pengirikan gandumnya basah oleh embun. Maka Gideon percaya kalau Tuhan akan menyerahkan bangsa Midian ke tangan bangsa Israel. Lalu dengan segera Gideon bersama dengan orang Israel yang jumlahnya sangat banyak, mereka bersiap-siap menuju ke perkemahan orang Midian. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Gideon, itu jumlah orang Israel yang bersama-sama dengan engkau terlalu banyak. Jika demikian, nanti kalau kalian menang, kalian akan berpikiran itu karena kekuatan kalian, bukan karena penyertaan dan kekuatan Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan agar Gideon menyuruh pulang orang-orang Israel yang takut dan gentar. Nah, 22.000 orang pulang karena takut dan gentar, sehingga akhirnya sisa 10.000 orang. Jadi dari sekian banyak orang itu adik-adik, yang pulang 22.000 orang dan sisa 10.000 orang Israel. Tetapi Tuhan berfirman lagi, 10.000 itu masih terlalu banyak. Lalu Tuhan memerintahkan agar Gideon memerintahkan ke 10.000 orang itu untuk turun minum ke sungai. Nah, anggap aja adik-adik ini adalah sungai. Nah, kata Tuhan nih, mereka yang minum dengan menggunakan tangannya lalu didekatkan ke mulut. Nih, seperti ini adik-adik. Ini didekatkan ke mulut. Nah, itu yang akan menyertai Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Ternyata orang Israel yang minum tadi dengan tangannya itu ada 300 orang. Nah, jadi kata Tuhan, ya udah Gideon pergi dengan 300 orang tadi. Lalu mereka segera menuju ke perkemahan orang Midian. Nah, Gideon selalu minta petunjuk sama Tuhan, apa yang harus Gideon dan orang Israel lakukan. Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, Gideon, ajak bujang kamu yang bernama Purah untuk mengintai ke perkemahan orang Midian. Jadi cuma Gideon dan bujangnya, 2 orang. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai ke perkemahan orang Midian. Nah, ketika mereka diam-diam datang ke perkemahan orang Midian, mereka mendengar 2 orang Midian sedang bercakap-cakap. Yang satu sedang menceritakan arti mimpinya. Katanya kepada temannya, semalam aku bermimpi ada sekeping roti yang tiba-tiba menggulingkan seluruh perkemahan orang Midian, sehingga semuanya jadi runtuh, semuanya jadi roboh. Nah, temannya satu lagi tuh yang diceritakan, dia bilang, wah, itu pasti adalah Gideon. Tuhan
akan memakai Gideon untuk menyerahkan bangsa Midian ke tangan bangsa Israel. Nah, mendengar perkataan dua orang itu, Gideon langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Dia semakin yakin kalau Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk berperang mengalahkan bangsa Midian. Lalu Gideon dan bujangnya kembali ke perkemahan, dan mereka membagi tadi 300 orang Israel itu menjadi 3 kelompok pasukan, masing-masing jumlahnya 100 orang. Lalu Gideon meminta mereka membawa buyung, membawa suluh, dan juga membawa sangkakala. Jadi ada 3 benda yang dibawa oleh bangsa Israel, yaitu yang pertama buyung, yang kedua suluh, yang ketiga sangkakala. Nah, buyung itu adik-adik itu seperti kendi yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan suluh itu hampir sama dengan obor. Nah, kemudian sangkakala, kalian tahu kan pasti sangkakala yang seperti trompet, itu alat musik yang ditiup. Nah, adik-adik bayangin, mereka tuh mau berperang melawan bangsa Midian yang jumlahnya sangat banyak, tetapi mereka nggak membawa pedang, tapi yang mereka bawa tadi sangkakala, buluh, dan juga buyung. Lalu Gideon bersama kelompok yang pertama yang jumlahnya 100 orang, mereka datang mendekat ke ujung perkemahan bangsa Midian. Lalu Gideon memerintahkan mereka untuk memecahkan buyung. Prang! Pecah. Terus lalu Gideon memerintahkan mereka meniup sangkakala dengan tangan kanan mereka, dan tangan kirinya memegang obor. Wah, diikuti oleh 2 kelompok pasukan yang lain. Nah, ketika mendengar suara pecahan buyung, terus tiupan sangkakala, tiba-tiba pasukan bangsa Midian mereka menjadi kacau balau. Mereka saling menusukkan pedang satu dengan yang lain, mereka saling membunuh, sampai akhirnya semuanya binasa, semuanya mati terbunuh. Lalu raja-rajanya ditangkap oleh Gideon dan juga dibunuh. Nah, adik-adik, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Midian. Nah, luar biasa bukan? Nah, adik-adik, super kebenaran kita hari ini, dengarkan baik-baik ya, nanti kita mau ucapkan sama-sama. Super kebenaran kita hari ini adalah Allah memberiku kekuatannya. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah memberiku kekuatannya. Nah, adik-adik, sama seperti Gideon tadi, yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya penakut, dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani karena Tuhan yang memberikan kepada Gideon kekuatan. Nah, kalian juga sama adik-adik. Ketika kalian merasa tidak bisa, ketika kalian merasa tidak mampu, kalian bisa mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kalian, sehingga kalian bisa melakukan hal-hal yang besar seperti Gideon. Contohnya apa sih Kak hal-hal yang besar? Misalnya kalian di sekolah ditunjuk untuk menjadi ketua kelas nih, atau jadi ketua kelompok nih dalam sebuah kelompok belajar. Nah, kalian jangan aku nggak bisa Pak, aku nggak bisa Bu. Nah, nggak boleh seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kalau kita ditunjuk, kalau kita dipercaya sesuatu yang besar, kita pasti bisa melakukannya, karena kita memiliki Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Apalagi contohnya, misalnya kalian ditunjuk untuk mewakili sekolah atau kelas kalian nih mengikuti lomba, entah itu lomba dalam bidang olahraga, kesenian, atau mungkin dalam bidang pelajaran. Nah, kalian harus berani, jangan takut, karena kalian percaya bersama Tuhan kalian pasti bisa. Sama seperti Gideon tadi, bersama Tuhan dia bisa membawa bangsa Israel mengalahkan bangsa
bangsa Midian. Oke adik-adik, super ayat kita hari ini ada di, ayo yang punya Alkitab dibuka ya Alkitabnya. Ada di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Nah, kita mau baca sama-sama yuk. Kita buka Alkitabnya di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, adik-adik, di sini ada kata-kata Tuhan menyertai engkau. Engkau di sini nggak cuma Gideon, tapi kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Oke. Nah, adik-adik juga mau kan disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani? Ya, nah, yang mau kita sama-sama percaya kalau Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Tadi ya, super kebenarannya, Tuhan memberiku kekuatannya. Yuk sekarang kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, sama seperti Gideon, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami semua. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah BCC Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.